titik dari hukum Taurat. Jadi Anda menyelisih pernyataan Yesus. Di dalam kitab saudara sendiri menerangkan, Yesus berkata bahwa hukum Taurat itu lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Terus di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan mengurangi. Jadi janganlah kau menambahi, jangan kau mengurangi. Yang tentang 1 iota, saya mengerti bahwa mungkin Anda tidak belajar literalitnya ya. Besok ke Jakarta, Bapak nggak ikut. Jadi ketika Tuhan mengatakan Kesel menu, dia menciptakan kami, yang menciptakan serupa dengan kami, berarti serupa dengan saya yang sendiri, Pak. Bukan serupa dengan kita. Sehingga ketika Anda memahami kita itu, di situ Tuhan sedang bercakap dengan Tuhan yang lain. Bercakap dengan Yesus kah? Bercakap dengan pria kah? Dengan seorang wanita kah? Atau Tuhan yang perempuan atau Tuhan wanita? Atau ketika Tuhan berkata demikian, Yesusnya di mana? Sehingga kata kita itu identik dengan Tuhan sedang berbicara dengan Tuhan yang lain. Itu tidak ada itu, Pak. Bahkan Yesus dengan nyata mengatakan, Yohanes 8:42, aku datang nih, Pak. Aku datang bukan atas kehendakku. Tolong ini dibantah. Yohanes 8:42 ini, kenapa Yesus tidak mengaku dia datang atas kehendaknya sendiri kalau dia adalah Tuhan yang menjadi manusia? Saya ulang, kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku kalau dia adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia? Ingat, Pak, kisi-kisi saya akan berikan. Filipi, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, Kolose 2 nomor 9, bahwa jasadnya Yesus, kukunya, jari-jarinya, tangannya, hidungnya, matanya, rambutnya, ininya, dan semua tubuhnya itu adalah jasmani ilahi. Ingat, jasmani ilahi, jasmani Allah itu sendiri. Filipi 2 nomor 6-8, jelas di situ Tuhan Anda merendahkan diri, mengosongkan dirinya, bahkan lebih rendah dari manusia, mati di atas tiang salib. Berarti yang mati di atas tiang salib ini, kalau dia benar dengan konsep yang Bapak katakan, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, maka kenapa Yesus yang manusia ini berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Semoga Pak Pendeta bisa memahami pertanyaan saya di akhir. Silakan. Yohanes 8 ayat 42 itu justru tadi kan sudah saya jelaskan ya, bersama-sama dengan Yohanes 5 ayat 30 dan Yohanes 5 ayat 19. Sudah saya jelaskan itu, bahwa Yesus dan Bapa itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Bapa, dan pekerjaan Bapa ya pekerjaan Yesus, sehingga Yesus tidak bisa bekerja tanpa Bapa, tapi sebaliknya juga Bapa tidak bisa bekerja tanpa Yesus. Jadi itu saya kira sudah saya jelaskan, tidak perlu saya ulangi. Lalu Yesaya 43 ayat 10, kamu ini saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Loh, memang saya setuju. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, sesudah aku tidak akan ada lagi. Yang bilang bahwa Yesus itu Allah yang dibentuk siapa? Yesus dari semula adalah Allah. Bapak itu tidak bisa menjadi Bapak kalau dia tidak punya anak. Anak ini bukan tindakan memperanakan secara jasmani ya. Anak Allah itu adalah Allah, dan dia bukannya Allah yang dibentuk. Jadi saya mengaminkan Yesaya 43 ayat 10, tidak ada masalah dengan itu. Dan laki-laki Yahudi, saya tidak percaya dengan penafsiran Yahudi yang manapun, karena mereka memang tidak mempercayai Mesias. Jadi semua ayat yang menunjukkan Yesus sebagai Allah dan sebagainya, mereka tafsirkan secara kacau balau, tidak karu-karuan. Lalu kalau dikatakan bukan iman tapi perbuatan, sehingga Bang Suma tidak mempercayai keyakinan keselamatan saya, coba kita melihat ya dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Ini kan ayat yang sangat terkenal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi ini kata-kata Yesus sendiri. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada perbuatan baik apapun disinggung di sini. Lalu kita lihat lagi ayat 18-nya, Yohanes 3:18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi yang menganggap bahwa iman itu menyelamatkan, bukan hanya Paulus tetapi juga Yesus sendiri. Lalu Yohanes 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya jelas bahwa dia mati di salib memang menebus dosa. Dan karena dia sudah membayar hutang dosa kita yang berdosa, seharusnya kita yang dihukum, tapi dia menggantikan, memikul hukuman itu dengan mati di atas kayu salib. Maka kalau kita percaya pada dia, kita tidak bisa dihukum lagi. Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi selamat memang hanya karena iman. Dan kalau dikatakan dalam Wahyu pasal berapa tadi? Wahyu pasal 12 ya? 20-12 Pak. 20 nomor 20. 12 ya. Dihakimi memang ya. Saya bacakan lagi 12 ya. Lalu aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Berarti ada banyak ya, bukan cuma satu ya. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kitab yang banyak tadi, itu mencatat dosa-dosa mereka. Dan mereka dihakimi menurut perbuatan itu, perbuatan mereka. Dan itu orang-orang yang tidak percaya. Tapi kitab kehidupan itu mencatat orang-orang yang percaya. Sekalipun kitab ini bagi saya simbolis ya. Allah tidak butuh kitab. Saya saja pakai komputer, masa dia pakai kitab. Tapi ini simbolis. Yang tercatat dalam kitab kehidupan adalah orang-orang yang percaya. Dan yang itu tidak bisa dihukum. Itu pasti diselamatkan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Saya sudah menunjukkan Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Tidak perlu saya ulangi lagi. Sekarang saya akan tunjukkan satu ayat yang lain, Yohanes 10 ayat yang ke-30. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Ini salah satu dasar dari Tritunggal. Sekalipun di sini hanya kelihatan Yesus dan Bapa ya. Ini Yesus sebagai Allah tentu saja. Maaf, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau mau diterjemahkan secara hurufiah, sebetulnya I and the Father, we are one. I and the Father adalah dua pribadi. Jadi Yesus memang bukan Bapa. We, bentuk jamak lagi, are one. Dalam arti apapun one itu, orang-orang Yahudi tahu bahwa dia mengklaim diri sebagai Allah. Dan itu dianggap sebagai penghujatan karena menurut mereka, Yesus itu cuma manusia biasa kok ngaku sebagai Allah. Maka mereka kepingin membunuh dia. Galatia 2 ayat 14, tidak sunat itu kafir. Galatia 2 ayat 14. Ini saya kira karena ayatnya tidak dibacakan lagi.
Ini Paulus menegur Petrus dan sebagainya ya. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata pada Kefas atau Petrus di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan cara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa seseorang yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi karena dipotong tidak kelihatan, tapi artinya jelas bukan dikatakan yang tidak bersunat itu kafir. Jadi orang Yahudi itu memang sunat, non Yahudi tidak bersunat. Nah kalau yang yang Yahudi itu hidupnya buruk, munafik. Ibadah dari konteksnya di atas kelihatan mereka berlaku munafik. Bagaimana kamu bisa memaksa seseorang yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Bagaimana kalau kamu hidup buruk, kamu memberikan teladan kepada mereka untuk hidup secara baik? Itu tidak memungkinkan. Itu arti dari ayat itu. Bukan berarti yang tidak sunat itu kafir. Kisah 9 lalu diartikan bagaimana? Kalau saya bilang mengidentikan, Yesus mengidentikan diri dengan Kristen, kalau itu ditolak penafsiran itu, lalu artinya ayat itu apa? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mau diartikan apa? Dan bahwa Yesus mengidentikan diri dengan orang-orang percaya, kita bisa melihat dari ayat-ayat yang lain. Mari kita melihat Lukas 10 ayat yang ke-16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi kalau saya memberitakan Injil dan orang itu menolak saya, maka dia sama dengan menolak Kristus. Dan kalau dia menolak Kristus, sama dengan menolak Bapa yang mengutus Kristus. Lalu kita bisa melihat mengidentikan itu juga dalam Matius pasal 25. Ini terlalu panjang untuk dibacakan ya. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Perumpamaan sekaligus suatu nubuat tentang penghakiman akhir zaman, di mana Yesus memisahkan domba-domba sebelah kanan dan yang kambing-kambing di sebelah kiri. Domba gambaran orang percaya dan kambing gambaran orang yang tidak percaya. Dan dia berkata kepada domba-domba itu, pada waktu aku telanjang engkau memberi aku bagian, pada waktu aku dalam penjara engkau mengunjungi aku, dan bagainya. Domba-dombanya jawab, loh kapan kami melihat engkau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau dan bagainya? Yesus bilang, apa yang engkau lakukan kepada orang yang terkecil ini, kamu lakukannya untuk aku. Jadi saudara yang terkecil itu diidentikan dengan dia. Dan sebaliknya terhadap kambing-kambing dia berkata, anyaklah dan sebagainya, karena pada waktu aku dalam penjara engkau tidak mengunjungi aku dan sebagainya. Lalu dijawab, kapan kami melihat engkau dalam penjara dan kami tidak mengunjungi engkau? Apa yang engkau tidak lakukan kepada salah seorang yang terkecil ini, engkau tidak melakukannya untuk aku. Laki-laki terjadi mengidentikan Yesus dengan orang-orang Kristen, bahkan orang Kristen yang terkecil. Lalu dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mendirikan Kristen. Matius 23. Memang Paulus itu orang Farisi, tapi dia orang Farisi yang bertobat lalu menjadi orang Kristen. Jadi kalau dikatakan dia mendirikan Kristen dan orang Farisi mendirikan orang Kristen, itu sama sekali tidak cocok sama sekali. Dia bertobat baru mendirikan Kristen. Sebelum dia bertobat, dia membunuhi orang-orang Kristen. Bagaimana bisa dikatakan Paulus mendirikan orang Kristen? Mendirikan Kristen tidak memungkinkan sama sekali penafsiran seperti itu. Dan Matius 23, celakalah. Memang Yahudi itu tidak percaya kepada Kristus. Makanya Kristus berkata, celakalah kamu, sederetan celakalah. Semua yang tidak percaya kepada Kristus celaka. Yang percaya berbahagia dan diberkati. Lalu kata kami itu menunjuk kepada siapa ya? Kalau dalam Kejadian 1:26, kalau tafsiran saya ditolak, maka kata kami itu tetap bentuk jamak.
Lalu menunjuk pada siapa? Berarti Allahnya jamak. Tafsiran saya, kita. Jadi pribadi satu bicara kepada pribadi yang lain, mengajak untuk menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Tapi kalau itu ditolak, digantikan dengan kata kami. Kami itu menunjuk pada siapa? Tolong dijawab itu. Lalu Filipi 2 itu teori dia mengosongkan diri, disebut sebagai teori kenosis ya. Mengosongkan diri bukan berarti dia betul-betul berhenti jadi Allah. Allah tidak bisa berhenti jadi Allah. Teori kenosis mengatakan sebagian atau seluruh sifat-sifatnya dibuang. Kalau itu dibuang, dia berhenti menjadi Allah. Dan Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah. Itu hanya sifat-sifatnya disembunyikan. Itu pun kadang-kadang terlihat pada waktu misalnya dia melakukan mukjizat. Kalau Bang Suma menyamakan Yesus melakukan mukjizat dengan nabi-nabi atau rasul-rasul, perhatikan bagaimana rasul-rasul melakukan mukjizat. Dia melakukan mukjizat dalam nama Yesus. Tapi Yesus tidak pernah melakukan mukjizat menggunakan dalam nama Bapa atau siapapun, tidak pernah. Dia melakukannya dengan kuasanya sendiri. Saya akan membacakan Yohanes 10 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, maksudnya mengambil nyawanya ya, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dia berkuasa menyerahkan nyawanya pada waktu mati. Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan rohku. Tapi dia berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Sebagai manusia dia dibangkitkan oleh Bapa. Tapi sebagai Allah dia membangkitkan dirinya sendiri. Silakan. Oke, baik. Jadi banyak hal yang ingin saya tanggapi ya dari catatan saya terkait dengan penjelasan Bapak gitu ya. Pak Pendeta maksud saya dalam hal ini. Ya. Yang pertama terkait dengan Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah. Jadi saya ambil dari bawah sampai ke atas. Ini catatan saya ada 10 poin di sini ya. Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah. Dengan kata lain, Allah tidak bisa menjadi Yesus. Terima kasih dengan ungkapan itu Pak Pendeta. Ketika Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah, maka Allah tidak bisa menjadi Yesus. Karena Yesus itu bukan Allah. Yesus itu manusia, Pak. Mau dipakaikan pakaian lapis baja seperti apapun, Yesus manusia. Hanya orang yang bocor yang mengatakan Yesus bukan manusia. Ketika Yesus manusia, maka dia bukan Allah. Karena Yesus itu manusia dan Allah tidak bisa menjadi bukan Allah, maka Allah tidak mungkin menjadi Yesus dan Yesus tidak mungkin menjadi Allah. Karena ini adalah dua pribadi, dua hakikat yang berbeda. Allah tidak pernah berhenti menjadi Allah. Dengan demikian Allah tidak pernah menjadi anak manusia. Yesus anak manusia, Pak. Kemudian Yesus tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Allah. Kalau dia adalah Allah berarti dia berhenti. Aku datang bukan atas kehendakku. Ketika dia tidak maha berkehendak, maka dia berhenti jadi Allah. Berarti dia bukan Allah. Dan mustahil Allah itu berhenti menjadi bukan Allah. Kemudian saya ambil lagi, terangkat lagi. Kami ditujukan kepada siapa? Sama seperti saya berkata kepada Bapak tadi. Ketika saya mengatakan, Bapak Pendeta Budi Azali, kami akan ke Jakarta besok. Saya ke Jakarta dengan siapa? Ya saya dengan saya sendiri. Saya menggunakan kata kami untuk mengagungkan diri saya. Sama ketika saya berpidato di depan pasukan saya atau depan staf saya. Bahwa kami tidak akan segan-segan memberikan kemudian ganjaran kepada kalian yang tidak melaksanakan aturan SOP dengan baik. Kami di sini saya sendiri sebagai pimpinan. Makanya tadi muncul ketika Anda mengatakan kami di situ harus Trinitas, harus Tritunggal, harus kemudian ada Yesus di sana. Di mana Yesus di sana? Ibunya aja belum ada. Yesusnya sebagai apa di situ?
Sementara ibu yang melahirkan dia aja nggak ada. Kemudian naik lagi. Paulus menganiaya Kristen. Ini tolong berhenti ucapkan kata itu, Pak. Itu nggak rasional. Bagaimana mungkin orang-orang Kristen dianiaya oleh Yesus? Orang-orang Kristen itu pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 11:26. Pengikut di Antioquia lah yang mula-mula disebut Kristen. Dan ingat Pak, kalau Bapak sering belajar dan cinta dengan ilmu, baca 1 Korintus 11 nomor 1 dalam bentuk original teks. Apa kata Paulus di situ? Jadilah teladanku, sebab aku juga adalah Kristus. Ayat Jadi berapa itu? Paulus 1 Korintus 11 nomor 1. Baca Ya, original teksnya. Ya. Jadi yang dimaksud Kristen, pengikut Kristus, kata Kristusnya itu merujuk kepada Paulus, Pak. Kalian orang-orang Kristen memang pengikut Paulus. Apa yang kalian lakukan? Konsep ketuhanan, konsep keimanan, konsep keyakinan, konsep kepercayaan, tataran perbuatan, apapun yang menjadi kegiatan kalian di dalam rumah ibadah kalian, itu semua merujuk kepada Kristus Paulus atau Paulus Kristus. Oke, naik lagi saya ya. Kemudian ketika Bapak mengatakan Paulus menganiaya Yesus, Kisah Para Rasul di dalam Lukas 21 nomor 8, Pak. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu membawa namaku. Waspadalah supaya kamu, kata kamu di situ, Pak, tidak merujuk kepada orang Romawi, tidak merujuk kepada orang Yunani, apalagi kepada kita orang Indonesia. Kata kamu di situ merujuk kepada angkatan pertama, murid-murid Yesus, di mana murid Yesus itu semuanya adalah Bani Israel. Tidak ada Bani Romawi di situ, nggak ada. Tidak ada anak daripada kaisar-kaisar yang ada, nggak ada. Tidak ada, Pak. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, kamu di situ Bani Israel, kamu di situ adalah penganut ajaran Taurat, bukan orang Kristen, Pak, bukan. Kristen itu muncul belakangan di Antioquia. Kristen itu pengikut Kristus. Kristusnya di sini bukan Yesus. Kristusnya di sini adalah Paulus. Nah, kemudian di data Lukas 21 nomor 8, coba Anda lihat di data nomor 12-nya Lukas 21 itu. Tapi sebelum penyesat itu datang, mengaku dan membawa namaku, akulah dia. Terlebih dahulu kamu, murid-muridku Bani Israel, dianiaya, ditangkap, disolimi, dipenjarakan. Siapa pelakunya, Pak? Siapa pelakunya? Paulus. Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah manusia Yesus yang kau aniaya. Oh, Bapak mengidentikan yang dianiaya murid Yesus. Maka murid ini adalah Yesus itu sendiri. Murid yang dimaksud bukan Kristen, Pak. Murid yang dimaksud itu Bani Israel. Mereka orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Yesus. Tak ada yang menyembah Yesus, tak ada. Mereka murid-murid ini tidak ada yang menyembah Yesus. Yang menyembah Yesus itu, yang mengajarkan menyembah Yesus itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta tanda, tetapi tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Apa itu? Mati bangkit pada hari ketiga. Tanda Yunus. Jadi yang mengimani mati bangkit hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak ada tanda bagi mereka kecuali tanda Yunus. Siapa yang mengimani tanda Yunus? Kristen, Pak. Kristen mati bangkit pada hari ketiga, itu tanda Yunus. Dan tanda Yunus ini adalah tanda buat angkatan jahat. Terima kasih Anda sudah sampai level itu. Kemudian yang keenam, Galatia 2 nomor 14. Di situ Anda mencoba untuk mentafsirkan, Pak Pendeta. Tapi maaf, tafsiran Anda itu menyalahi konsep. Di dalam Yesaya 52, Pak, nomor 1, Yesaya 52 nomor 1, najis hukumnya orang-orang yang tidak bersunat nonotnya masuk ke tanah Yerusalem. Catat itu. Jadi tidak ada tempat untuk orang-orang Kristen ini, nggak ada tempat.
Yang kedua, Yehezkiel 44 nomor 6 sampai nomor 9. Semua kemungkaran yang dilakukan oleh Bani Israel, ada satu kemungkaran yang membuat Tuhan pencipta dan bumi murka semurka-murkanya. Apa itu? Memasukkan orang-orang yang tidak bersunat nonotnya masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Jadi perbuatan keji yang dilakukan oleh orang Yahudi yang paling dibenci oleh Tuhan adalah memasukkan orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Bapak, Yesaya 52 nomor 1. Najis orang-orang yang tidak bersunat nonotnya masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9. Najis hukumnya orang-orang Kristen yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Bani Israel. Bahkan Wahyu 21 nomor 27. Orang-orang najis yang tadi haram hukumnya masuk ke surga. Wahyu 21 ayat berapa? 27. Dalil Pak, dalil. Yang kelima, Yohanes 10 nomor 30. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa ini? Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti aku tidak satu dengan yang maha berkehendak. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti aku tidak satu dengan yang maha berkata, maha berfirman. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Berarti aku tidak satu dengan yang bisa berkuasa melakukan apa saja. Yohanes 8 Pak, Yohanes 8, tolong dicatat, itu hadiah buat Bapak. Yohanes 8 nomor 15. Apa yang dikatakan di sana? Aku tidak menghakimi. Kalian menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, kata Yesus. Dan apabila aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Tuhan yang mengutus aku. Sebab ada tertulis di dalam kitab Taurat, dua Pak, bukan satu. Dua saksi itu sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku. Satu, Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku. Dua, aku dan Bapa adalah dua. Oke, naik lagi Pak. Karena data kita terlalu panjang, nggak apa-apa. Bapak catat, saya pun mencatat, tidak masalah. Yang keempat, Masya Allah, syukran. Yang keempat, Bang Gali, syukran. Anda membawa narasi Matius 20 nomor 28. Yesus memberikan nyawanya. Lagi-lagi, ini materi yang kalau bisa saya katakan, ini materi yang membuat agama Kristen itu apes. Maaf nih Pak, karena Bapak adalah seorang pendeta, saatnya saya bicara belak-belakan supaya yang dibawa ini 5.000 orang ini bisa memahami dengan baik dan benar. Matius 20 nomor 28 itu bukan ucapan Yesus, bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu adalah Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu baru firman Tuhan. Yesus tidak salah, Yesus orang benar, maka Yesus haram hukumnya dibunuh. Amsal 6 nomor 16. 6 perbuatan yang dibenci oleh Allah, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan alias membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Menurut Amsal 6 nomor 16 dan juga Keluaran 23 nomor 7, Yesus haram hukumnya dibunuh. Jadi Matius 20 nomor 28 nonsense, bullshit. Naik lagi, ketiga dari yang terakhir, Yohanes 3 nomor 16. Nah, ini menarik juga Pak. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Saya ingin tahu, ketika Yesus mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Aku hanya dalam bahasa Yunani mono, artinya spesial. Pengutusannya hanya untuk satu cakupan, yaitu Bani Israel tok. Aku
diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Percayakah Pak Pendeta atas ucapan Yesus tersebut? Kalau percaya, silakan gulung tikar karena Anda bukan Bani Israel. Barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh hidup. Barang siapa yang percaya kepada yang tidak dihukum. Percaya ke Bapa, kepada Yesus yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau percaya, buang konsep Tritunggal itu. Kalau percaya, buang konsep Tritunggal itu. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu, hidup kekal ini maksudnya masuk surga, Pak. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau percaya kepada Yesus, maka Bapa hanya sampai kepada level percaya Yesus hanya utusan Tuhan. Jangan dilebih-lebihkan kalau percaya kepada Yesus itu. Kecuali Anda Kristus, Anda percaya kepada Paulus Kristus, baru boleh menjadi Kristen. Tapi kalau percaya kepada Yesus Kristus, dalam hal ini anak Maria, maka Anda tidak boleh menjadi Kristen. Anda harus menjadi penganut Torah, yaitu penganut satu Tuhan, tauhid. Itu yang ketiga. Yang kedua dari terakhir, Yesus itu tidak dibentuk, kata Bapak. Kalau tidak dibentuk Yesus itu, pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, manusia Yesus sudah ada. Di mana Yesus ketika Tuhan sendiri? Kejadian 1 misalnya, pada mulanya langit, pada mulanya bumi tidak berbentuk dan kosong. Ruah Elohim melayang-layang. Yesusnya di mana di situ, Pak? Ada? Nggak ada. Abad pertama baru Yesus baru lahir. Jadi ketika Yesus tidak dibentuk, faktanya Yohanes 1 nomor 14, di sana dikatakan, dan firman itu telah menjadi daging. Arti dia dibentuk menjadi daging. Dalam bahasa Yunaninya itu arti sebenarnya itu daging. Yang terakhir, Bapa tidak bisa bekerja tanpa Yesus. Nah ini lagi nih, bagaimana mungkin ada narasi-narasi seperti ini, Bapak, dari pendeta yang besar namanya, Bapak tidak bisa bekerja tanpa Yesus. Pada saat Tuhan kemudian menciptakan langit dan bumi, belum ada makhluk siapapun di sana. Jangankan Yesus, Maria ibunya saja nggak ada. Yesus tidak ada di situ. Yesus nggak ada. Pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, jadilah terang, jadilah malam, jadilah bumi, jadilah Adam, jadilah semua jadi. Yesus belum ada, Pak. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Bapa tidak bisa bekerja tanpa Yesus? Satu aja tuh. Jadilah terang. Maka Tuhan menamai penerang untuk benda-benda langit itu disebut matahari. Tata matahari. Sekarang tolong tunjukkan datanya, di mana Yesus pada saat Tuhan menciptakan terang itu. Demikian. Terus sementara, silakan. Oke. Saya tadi katakan Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah. Dan lalu Bang Suma mengatakan jadi Allah tidak bisa menjadi Yesus. Ini kata menjadi itu yang saya persoalkan ya. Jadi pada waktu dalam Yohanes 1:14 dikatakan firman itu menjadi daging atau firman itu menjadi manusia, itu tidak sama seperti nasi menjadi bubur. Nasinya hilang, tinggal buburnya. Kalau diartikan dalam arti seperti itu, memang tidak bisa Allah menjadi manusia. Allahnya hilang, tinggal manusianya. Tapi yang dimaksud dengan Yohanes 1:14 itu, Allah menjadi manusia itu dia ketambahan hakikat manusia. Ilahinya tetap persis ada dari semula sampai dari selama-lamanya itu ada ilahinya. Tapi dia lalu ketambahan manusia. Karena sebagai Allah dia tidak bisa mati, tidak bisa menderita, apalagi mati. Padahal dia mau menebus dosa, dia harus menderita dan mati. Karena itu dia menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, Allah dan manusia ini, dengan adanya kemanusiaan itu,
Dia bisa menderita dan mati untuk menebus dosa. Jadi memang saya tidak percaya bahwa Allah itu berubah menjadi Yesus sebagai manusia, lalu Allahnya hilang. Saya tidak percaya seperti itu. Allahnya tetap, tapi ketambahan kemanusiaan. Sehingga mulai dari inkarnasi dan seterusnya, dia disebut the God Man. Sungguh Allah dan sungguh manusia dalam satu pribadi. Tentang kehendakku sudah dijawab, saya tidak akan mengulang itu. Kalau tadi lalu kata kami, diartikan aku, misalnya pidato kami, ya memang itu tradisi orang Indonesia. Apakah itu tradisi dari orang-orang Yahudi? Sama sekali tidak. Jadi jangan terapkan tradisi kita kepada Alkitab, karena Alkitab ditulis sesuai dengan tradisi mereka, bukan sesuai dengan tradisi Indonesia. Lalu sebelum Kisah Rasul 9, itu sudah ada orang Kristen ya. Jadi sejak Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, 3.000 orang bertobat menjadi orang Kristen. Cuma disebut Kristen itu baru pertama kali di Antioquia. Tapi sebetulnya mereka Kristen, mereka percaya kepada Kristus, mereka dibaptis. Dan 1 Korintus 11 ayat 1, 1 Korintus 11 ayat 1, teladani aku gitu ya, betulnya ya. Teladani aku seperti aku juga Kristus. Silakan dibaca, Pak. Ya memang Pak, pasti ada penyuplaian ya. Dalam Alkitab bahasa Inggrisnya pun ada penyuplaian. Misalnya di dalam King James ya, be ye followers of me even as I also am of Christ. M itu ditambahkan. Kalau tidak ada penyuplaian, kalimat itu menjadi kacau artinya. Jadi menurut saya tidak ada masalah dengan terjemahan Indonesia. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dan semua pendeta, semua orang Kristen boleh mengatakan demikian. Ikutlah aku selama aku ikut Kristus. Dan saya mengatakan pada jemaat saya, kalau saya berhenti ikut Kristus, jangan ikuti saya. Tapi kalau saya ikut Kristus, kamu ikuti saya. Karena mengikuti saya pada waktu saya mengikuti Kristus, berarti mereka juga mengikuti Kristus. Dalam masalah dengan Yunani yang menurut saya. Lalu murid-murid Yesus itu hanya orang Israel. Tidak menurut saya. Memang kalau 12 rasul itu orang Yahudi semua, tapi murid-murid Yesus itu orang Israel semua. Tidak ya. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1b ya, lalu loncat ke ayat 4 nanti. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat atau gereja di Yerusalem. Ini orang-orang Kristen nih, biarpun belum disebut Kristen. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar, ya, karena penganiayaan mereka tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Lalu di dalam ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan kalau kita lihat di dalam ayat lanjutannya ya, Filipus pergi ke suatu ayat 5 ya, Kisah Rasul 8 ayat 5, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria.
di Samaria, bukan Yahudi, dan memberitakan Mesias pada orang-orang di situ. Dan kalau saudara baca lanjutannya, dia melakukan mujizat dan sebagainya, maka banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Lalu murid dan Kristen itu sebetulnya identik menurut saya. Yesus memanggil murid-muridnya, itu juga nanti yang menjadi rasul-rasul. Dan itu adalah orang-orang Kristen yang pertama. Jadi murid itu adalah orang Kristen. Kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31 ini kata-kata Yesus sendiri ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau tetap dalam firman, maka mereka benar-benar murid. Kalau mereka tidak tetap dalam firman, artinya mereka murtad. Mereka tidak benar-benar adalah murid. Orang Kristen yang sejati tidak mungkin murtad. Tapi orang Kristen yang Kristen KTP itu tentu bisa murtad. Yohanes 52 ayat 1 dan Yeskiel 44 ayat 69. Memang kalau dalam perjanjian lama sunat itu diharuskan. Saudara mesti bedakan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu secara teologis, saya katakan secara teologis, dimulai sejak Yesus mati di atas kayu salib. Waktu itu tirai bait Allah terbelah dua. Jadi bait Allah dengan semua imam-imamnya, dengan semua korban-korbannya, dengan semua hari-hari rayanya, dengan semua hukum seremonial, keharusan sunat, lalu perjamuan Paskah, dan kalau berdosa sembelih binatang, itu dihapuskan semua. Efesus 2 ayat yang ke-15. Tapi dalam perjanjian baru, sunat tidak dibutuhkan lagi. Karena itu termasuk hukum upacara. Dan hukum upacara berlaku hanya sampai Kristus mati, lalu dibuang. Larangan makan, makanya kenapa orang Islam seringkali berkata, mengapa orang Kristen makan babi? Tidak apa-apa makan babi zaman sekarang. Kalau zaman PL memang tidak boleh. Dan bukan cuma babi, Imam 4 pasal 11 itu begitu banyak yang tidak boleh dimakan. Tapi zaman perjanjian baru, Yesus sendiri jelas mengatakan semua boleh dimakan, dari masalah. Yohanes 8 ayat 15. Yesus tidak menghakimi. Kamu menghakimi menurut aku, menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Memang ya, kalau dia tidak menghakimi itu dalam kedatangannya yang pertama. Dia datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk berkorban di atas kayu salib untuk menyelamatkan. Tapi kedatangan kedua, dia datang sebagai hakim. Dia pasti menghakimi pada saat itu. Saya akan tunjukkan Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 22-23 ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Kalian orang Muslim menghormati Isa sebagai nabi. Apakah sama dengan menghormati Allah? Tidak sama. Dan ayat ini mengatakan barang siapa ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi hormat kepada Yesus dan hormat kepada Allah dan hormat kepada Roh Kudus harus sama, karena mereka Allah yang setara
tiga pribadi yang setara. Lalu dalam Ibrani 9 ayat 27-28, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi ayat 27 berkata tentang penghakiman, dan ayat 28 mengatakan Yesus datang pertama itu untuk menanggung dosa banyak orang, tapi dia akan datang kedua tanpa menanggung dosa, dan itu untuk menghakimi. Juga bisa dilihat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi ada pengadilan jelas, dan Kristus memang menghakimi. Saya kira dalam hal ini Islam juga percaya bahwa Nabi Isa itu jadi hakim ya. Malah bukan Muhammad yang jadi hakim, tetapi Nabi Isa. Kenapa demikian? Dan Matius 28 dikatakan bukan kata-kata Yesus. Bagaimana bisa Matius 20 ayat 28 itu bukan kata-kata Yesus? Jelas sekali itu kata-kata Yesus. Dari mulai ayat 25 ya. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Maksudnya orang Kristen harus rendah hati gitu ya. Dan barang siapa ingin menjadi terkemukaan di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi jelas ini kata-kata Yesus ya. Di ayat 3:16 juga kata-kata Yesus, dan mengatakan hanya iman. Dan Matius 24, Yesus hanya untuk Israel. Matius pasal 24. Masa ada Matius 24 ya? Matius 15 nomor 24. Matius 15. Maaf, Matius 15 ayat 24. Siap. Oke, ya Matius 15 ayat 24 saya salah tulis tadi. Ini kan kalau dilihat konteksnya ada orang perempuan Kanaan, dan ini bukan orang Israel ya. Dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini hanya ujian kepada perempuan ini ya. Dan perempuan ini bertakun, tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ujian lagi lebih keras lagi. Ayat 26. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu bertekun dalam ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan lemah-lemah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi itu tadi cuma ujian. Dia lulus ujian dan anaknya disembuhkan. Lalu dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus itu utusan. Saya setuju. Memang dia utusan. Dalam bahasa teologi ya, itu diistilahkan dengan economic subordination. Kalau terjemahkan ketundukan demi keteraturan. Bapak anak roh itu sebetulnya setara, tapi ada ketundukan anak kepada bapak dan roh kepada anak dan bapak. Sama seperti dalam suatu keluarga ada suami, istri, dan anak. Sebetulnya di hadapan Tuhan mereka sama-sama manusia, mereka setara.
Kalau mereka percaya Yesus, sama-sama menjadi anak Allah. Jadi setara. Tapi demi keteraturan, istri harus tunduk pada suami dan anak harus tunduk pada orang tua. Seperti itulah Yesus diutus. Dia tunduk demi keteraturan. Kalau tidak satu kapal dengan 3 nakoda, nanti berantakan semua. Itu penjelasan dari Yesus sebagai utusan. Allah mengutus Allah. Pribadi yang satu mengutus pribadi yang lain. Nanti Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus datang dalam dunia. Jadi bukan hal yang aneh atau tidak masuk akal bahwa Allah mengutus Allah atau pribadi yang satu mengutus pribadi yang lain. Lalu Paulus dan Yesus, saya tidak habis pikir kenapa Paulus dan Yesus itu begitu dikontraskan. Saudara sendiri mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus berkata, ikutlah aku selama aku ikut Yesus. Paulus itu ikut Yesus. Dulunya dia menganiaya orang-orang Kristen, membunuh, tapi dia bertobat sejak mendapatkan penglihatan dalam Kisah Rasul pasal 9. Dan dia menjadi orang Kristen yang ikut Kristus, menjadi rasul yang boleh dikatakan rasul yang paling hebat dari semua. Dan kenapa dikontraskan dengan Yesus? Tidak ada ajaran Paulus yang bukan ajaran Yesus, kecuali kalau penghapusan hukum seremonial seperti sunat dan sebagainya, itu memang dihapuskan. Dan itu semua rasul-rasul yang lain juga sama dengan Paulus. Jadi mengapa Paulus itu kok dimusuhi sendiri oleh orang-orang Islam? Saya sama sekali tidak mengerti. Kalau bisa tolong itu jelaskan. Yesus belum ada dalam perjanjian lama. Ya, Yesus sebagai manusia. Saya sudah katakan, dia baru ada sebagai manusia itu sejak menjadi janin di dalam kandungan Maria. Tapi Yesus sebagai Allah, dia ada dari kekekalan sampai kekekalan. Kalau anak itu tidak ada, Bapak hanya bisa disebut Bapak kalau anak ada. Jadi Bapak dan anak sama kekalnya. Jadi pada penciptaan Yesus belum ada. Saya akan tunjukkan Yohanes pasal 1. Ya, ayat 1-nya bicara firman dan sebagainya sudah dibaca ya. Tidak usah dibaca ulang ayat 1-nya. Ayat 2-nya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu ayat 3 perhatikan ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia tuh firman ini, Logos Yesus. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Dan segala yang telah dijadikan. Bagaimana mungkin bisa Yesus belum ada pada waktu penciptaan? Dia pencipta. Dan itu terbukti dari kata pencipta yang bentuk jamak tadi dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Pencipta itu bukan cuma Bapa, tapi juga Anak, juga Roh Kudus. Semua pekerjaan di luar diri Allah, mereka bekerja sama-sama melakukan. Jadi pada penciptaan, Yesus sudah ada. Dia adalah pencipta. Dia yang menciptakan Maria. Tapi nanti sebagai manusia, Dia dilahirkan oleh Maria. Tapi sebagai Allah, Dia mencipta Maria. Sebagai anak, Dia masih tunduk pada Maria. Sebagai manusia maksud saya. Tapi sebagai Allah, Maria harus menyembah Dia. Dan harus percaya kepada Dia. Kalau tidak, Maria pun akan masuk neraka. Silakan. Baik. Terima kasih atas paparan Pak Pendeta ya. Sedikit Gurunda, Afwan. Siap. Ya. Abis Gurunda dan Pak Pendeta Budi Asali ini, sesi ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab dari audiens ya, Gurunda ya, sama Pak Pendeta. Oke, terserah. Oke, mantap. Gurunda gimana? Oke, bisa. Ada dulu tanya jawab ya.
Iya, habis Gurunda ya, Bang Andi. Iya. Oke, silahkan, Gurunda. Baik. Jadi yang pertama tadi ya di awal Pak Pendeta membahas terkait dengan Allah. Kemudian jadi daging itu tidak boleh. Anda mengidentikan kemudian bahwa Allah menjadi daging itu tidak sama seperti nasi menjadi bubur. Tapi faktanya Yesus ketika dia menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti bubur, tidak bisa kemudian menjadi nasi. Jadi sama itu. Mau seperti apapun kalimatnya, Allah jadi daging itu tidak boleh disamakan nasi jadi bubur. Fakta di lapangan, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi itu fakta yang ada. Aku datang bukan atas kehendakku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, berkata apa-apa pun tidak. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai 1 Korintus 11 nomor 1, bahasa Yunaninya sangat jelas. Ginomai mebites katos kago Kristus. Jadi di situ dia tidak mengatakan sebab aku juga meneladani, tidak. Kalau Paulus meneladani Yesus, Paulus tidak mengajarkan ajaran Kristen. Yesus mengatakan sangat jelas, Lukas 16 nomor 17. Yesusnya berkata di sana bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Jadi Efesus 2 nomor 15 itu bullshit. Tadi saudara Pak Pendeta, syukran fisabilillah, mengatakan bahwasanya kenapa orang Kristen itu kemudian sangat memperlihatkan kontras antara Yesus dengan Paulus. Oh iya, memang betul, nanti saya jelaskan. Jadi ketika Paulus Anda katakan bahwasanya dia itu kemudian mengikut daripada Yesus, itu tidak mungkin. Kalau Paulus ini ikut kepada Yesus, maka mustahil kemudian Paulusnya itu mengajarkan tentang kekristenan, mustahil. Mustahil dia mengajarkan kekristenan. Jadi 1 Korintus 11 nomor 1, di situ jelas Paulus mengatakan jadilah teladanku, teladanilah aku, sebab aku ini juga adalah Kristus. Memites kargo Kristus, aku ini loh yang Kristus. Maka kamu pun harus mengikuti aku. Maka Kristen hari ini ketika ibadah hari Minggu, siapa yang diikuti? Yesus sabat, Yesus sunat. Ketika Kristen tidak sunat hari ini, yang diikuti siapa? Paulus. Galatia 5 nomor 2. Jadilah teladanku, sebab aku ini juga Kristus. Ketika aku mengatakan, jangan kau menyunatkan dirimu, barang siapa menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kristen ikut siapa? Ikut Paulus. Berarti Paulus ini adalah Kristus bagi teman-teman Kristen. Kemudian murid Yesus bukan hanya Israel saja. Bapak tolong tunjukkan data ke saya. Ketika Yesus kemudian mengajar di sinagoge pada hari Sabat, dia masuk di tempat kelahirannya membacakan kitab Yesaya. Ada nggak jemaatnya orang-orang bersunat yang tidak bersunat bisa masuk? Nggak ada, Pak. Kan tadi datanya Yesaya 52 nomor 1, Yehezkiel 44 nomor 9. Orang-orang bersunat itu tidak ada tempat. Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup secara kafir itu adalah orang yang tidak bersunat. Kenapa dikatakan ada kata kafir di situ? Kenapa ada kata kafir? Karena di situ Petrus kemudian makan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Maka dikatakan dia kafir. Nah, kemudian Yesus itu nyata di dalam kitab saudara. Hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Kemudian Matius 10 nomor 5 nomor 6, pembuktian bahwa Yesus tidak mengajar orang Roma dan Yunani yang tidak bersunat itu. Apa kata Yesus? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain,
tetapi pergilah ke bangsa murid-murid Yesus. Murid yang dimaksud sini adalah Bani Israel saja. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai kisah para rasul 8 terkait dengan Filipus misalnya, sampai kepada nomor 35, di situ Filipus mengajarkan Injil Yesus, Pak Pendeta. Filipus memberitakan Injil Yesus, di mana di dalam 1 Yohanes 43, di situ sangat jelas, 45, di situ sangat jelas Yesus memanggil Filipus, Filipus ikutlah denganku. Berarti yang mendapatkan mandat untuk menjadi pelanjut adalah Filipus. Filipus ikutlah denganku. Lalu di Kisah Para Rasul 8 nomor 35 sangat jelas sekali di situ Filipus memberitakan Injil Yesus. Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Tidak ada di sana Injil Markus, Injil Lukas, apalagi surah-surah Paulus. Yang diberitakan kemudian Yesus di Galilea, Markus 1 nomor 14 adalah Injil Allah. Yang diberitakan kemudian oleh Filipus adalah Injil Yesus. Sinkron antara guru dan murid, antara murid dan guru. Sementara yang mendirikan agama Kristen bukan muridnya. Itu ya Pak ya. Jadi Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 16, nomor 17, aku diutus kepada non-Yahudi. Berarti Kristus yang Anda maksud adalah Paulus. Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang Yahudi, orang-orang yang bersunat. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat, berarti non-Yahudi. Nah sekarang Pak Pendeta adalah pendeta atau tokoh atau gembala untuk non-Yahudi. Berarti Pak Pendeta dengan jemaatnya adalah pengikut Paulus. Gitu Pak. Kemudian sunat hanya ada di PL, di PB tidak berguna lagi. Nah ini saya katakan Anda adalah pengikut Paulus Kristus. Karena hanya Paulus Kristus lah yang mengajarkan sunat itu tidak berguna lagi. Sedangkan kalau Anda baca Lukas 16 nomor 17, Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat, Pak. Terkutuk. Itu kata siapa? Kata Tuhannya Bani Israel. Bagaimana dengan kata Yesus? Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 49, dengarkan. Yohanes 7 nomor 49, terkutuklah orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Jadi Bapak terkutuk menurut Yesus. Pendeta ini terkutuk. Nah kemudian yang kelima, Yesus datang untuk yang kedua kali, untuk menghakimi. Nah tadi di awal saya sudah menjelaskan, kedatangan Yesus untuk yang kedua diterangkan dalam Yohanes 12:48 Pak. Ini catatan saya ya, yang ke-8 nih, yang kelima ini. Yohanes 12:48. Jadi yang menjadi tolak ukur penghakiman Yesus di akhir zaman itu adalah segala firman yang menjadi porsi Yesus ketika Yesus datang kepada Bani Israel. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan pada mereka. Firman, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi firman yang keluar dari mulut Yesus, selama 3 tahun dia menyampaikan firman Tuhan, firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Dia utusan Tuhan, dia rasul Tuhan, dia nabi Tuhan, dia Mesiasnya Tuhan, dia bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan. Itulah yang akan menjadi tolak ukuran penghakiman kelak. Kemudian yang keenam, mengapa bukan Nabi Muhammad SAW yang datang? Rasulullah Muhammad SAW datang di atas muka bumi ini membawa Al-Quran. Manusia menerima, umatnya menerima. Ada tidak Rasulullah ditolak di Arab? Tidak. Ajarannya datang. Al-Quran 30 juz dibawa, Al-Quran 114 surah dibawa, 6.660 dibawa, diterima semua oleh manusia. Ada yang mewakili dia itu untuk melanjutkan ajarannya. Yesus, siapa yang menjadi pelanjut Yesus? Enggak ada.
Bani Israel menolaknya, orang Kristen memelintir ajarannya, nggak ada penerusnya, maka ia datang menghakimi. Wa iskala rabbuka lil malaikat, wa iskala Allahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menyembah dirimu dan ibumu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ayat selanjutnya, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Kata Yesus. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad SAW tidak datang karena ajarannya sudah sempurna. Surah An-Nisa ayat 3. Ya. Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu Islam sebagai agama. Aku ridha tentang Islam itu, dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Itu jelas, itu dikatakan dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ketika datang, Yesus ketika datang, siapa pelanjutnya? Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Dombaku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku sunat, dombaku sunat. Ketika aku sabat, dombaku sabat. Ketika aku sujud dalam menyembah kepada Bapa, dombaku sujud, bukan jingkrak. Ini data Pak di dalam kitab saudara. Kemudian yang ketujuh, Yohanes 13 nomor 7, Yesus hanya utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya adalah dia yang telah mengutus Yesus. Dan yang kedua, hidup kekal itu mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi ada dua yang harus kita kenal. Yang pertama, Tuhan yang mengutus Yesus. Yang kedua, Yesus yang adalah utusan Tuhan. Kita lihat dalam Yesaya 63 nomor 9. Di situ dikatakan, akulah Tuhan di dalam segala kesesakannya. Yohanes 63 nomor 9. Dalam segala kesesakannya. Bukan duta, bukan utusan, bukan Yesus, tapi aku sendiri. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel, bukan orang Kristen, orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari kota Nazaret, bahwa Allah telah menjadikan dia sebagai perantara kepada manusia, yang kemudian diberikan tanda-tanda, mujizat, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Yesus. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Allah yang melakukan, bukan duta, bukan utusan yang melakukan. Yesus hanya perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan ciptaan bernama Yesus. Jadi mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang terjadi pada diri Yesus, semuanya adalah Allah yang melakukan melalui perantaraan Yesus. Maka Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sebab apa? Sebab aku manusia, aku ciptaan, aku hanya utusan. Buktinya kamu bisa menghidupkan Lazarus. Yes, karena itu Bapa yang melakukan melalui aku, bukan aku. Oke, lewat itu ya. Kemudian di dalam Bapak mengatakan Paulus itu ikut Yesus. Yesus untuk Israel, Paulus untuk Bani Israel, non-Israel. Salah, tidak ikut Yesus dia. Yesus tunduk kepada Taurat, Galatia 4 nomor 4. Paulus tidak. Paulus tidak tunduk kepada Taurat. Roma 7 nomor 9 nomor 10 dan seterusnya, banyak data. Kemudian Pak Pendeta mengatakan Bapak tidak bisa disebut Bapak kalau tidak ada anak. Betul. Betul Pak Pendeta. Begitu juga Tuhan tidak bisa disebut Tuhan kalau tidak ada hamba. Ketika Tuhan sendiri
Tidak ada hamba, tidak ada ciptaan. Siapa yang mau menyebutnya sebagai Tuhan? Siapa? Gak ada. Justru karena ada penyebutan Tuhanlah menandakan adanya hamba. Bukti adanya hamba karena adanya Tuhan. Bukan berarti tidak ada bapak kalau tidak ada anak. Contoh misalnya, Bapak Budi Azali, ketika bapak masih bujang, apakah anak Anda sudah ada? Belum. Tapi Anda sudah ada. Berarti Anda ada pada posisi ada pada saat anak Anda belum ada. Berarti Anda boleh ada sebelum anak Anda ada. Tuhan itu ada sebelum hamba itu ada. Tuhannya Yesus ada sebelum Yesus ada. Itu biasa itu terjadi. Tolong dipahami. Kemudian yang terakhir. Oh, itu yang terakhir Pak Pendeta dari saya. Dari 9 catatan poin yang Anda bawa, yang terakhir Bapak tidak bisa disebut Bapak kalau tidak ada anak. Begitu juga saya katakan kepada Bapak Pendeta, Tuhan tidak bisa disebut Tuhan jika tidak ada hamba. Sebab tidak ada yang bisa menyebutnya Tuhan. Tidak ada yang menghambakan diri kepadanya, sebab dia hanya seorang diri. Demikian, silakan. Oke. Kasih Pak Juma. Ya, saya ini ya sudah cukup mendengarkan tadi ya apa yang disampaikan. Saya mau bantu yang pertama dulu. Tadi Pak Juma menyatakan berkaitan dengan Taurat itu untuk orang Yahudi. Ya, kita buka Lukas 16 ayat 16. Lukas ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Yang pertama. Yang kedua, Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi Lukas, Matius itu relevan bahwa Taurat itu hanya berakhir dan berlaku sampai di masa Yohanes. Oke, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Matius itu memberi penjelasan lebih jelas dengan menempatkan kata mereka bernubuat itu berakhir hingga tampilnya Yohanes Pembaptis tentang kesaksian kebenaran yang akan datang di dalam Kristus. Dengan demikian kita mengerti bahwa Taurat itu dan nubuat-nubuat para nabi dalam perjanjian lama berakhir pada saat tampilnya nabi terbesar yaitu Yohanes Pembaptis, ya. Dengan tanda kematian Yesus di kayu salib, berlaku hukum Kristus, hukum kasih. Ini saya sudah tegaskan dari awal, bahwa hukum Kristus itu adalah 2 hukum. Hukum Taurat itu terikat pada 613 hukum. Gitu. Jadi yang 613 itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena para nabi pun itu semua bersaksi dan akan bernubuat tentang dia yang akan datang. Yang di dalam Lukas yang saya bacakan tadi, berakhirnya nubuat tentang kesempurnaan yang akan datang itu telah selesai. Diakhiri di dalam masa kenabian Yohanes Pembaptis. Itu sudah selesai sampai di sana. Yang nantinya akan didatangi oleh Sang Firman itu yang menjadi manusia, di mana Sang Kristus itu sendiri Sang Firman itu yang menyatakan diri Bapa di dalam dirinya. Hal ini juga kita bisa melihat di dalam Efesus 2 ayat 15, bahwa dikatakan di sana bahwa sebab dengan matinya manusia, ia sebagai manusia maksud saya, ia telah membatalkan hukum Taurat, ya, dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kalau banyak polemikus yang menuduh bahwa Paulus itu menyatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan, sedangkan Yesus itu menggenapi, artinya konklusinya bahwa Yesus itu dengan Paulus itu bertentangan. Tidak. Kenapa jelas ditegaskan oleh Lukas bahwa hukum Taurat itu berakhir mengenai pewahyuannya dan peraturannya itu sampai kepada zaman Yohanes. Itu yang pertama. Jadi ayat ini sudah membantah argumentasi dalam perspektif kekristenan ya. Maksud saya bahwa Bapak menyatakan Taurat itu akan berlaku selama-lamanya. Tidak, dia tidak. Karena orang Yahudi, karena Lukas ini ditulis sama Lukas, dia itu orang Yahudi. Jadi kalau dia itu orang Yahudi, tidak mungkin dia punya perspektif bahwa kalau memang hukum Taurat itu berlaku sampai selama-lamanya, tidak merujuk kepada nubuatan yang akan datang di dalam kesempurnaan Yesus Kristus, ini mereka tidak akan menyaksikan ini. Kalau kita merujuk kepada hukum Dwi Ganda saksi, kesaksian ini benar adanya, karena Lukas juga menyatakan demikian, Matius juga menyatakan demikian, kemudian juga dikonfirmasi di Efesus. Ini jelas urgensinya. Kemudian yang kedua, mengenai Injil gitu ya. Tadi Bapak menyatakan bahwa
Injil itu di Filipus. Kenapa di Filipus itu tidak diakui, sedangkan di Filipus itu Yesus itu katanya menikah bla 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 dan lain-lain. Kenapa kalian tidak memberitakan Injil yang dari Filipus aja? Inilah keterbatasan literasi, bahwa arti kitab Injil itu adalah kabar baik. Memang saya harus mengakui ya saudara, saya tidak mau menafikan bahwa kata Injil itu merupakan Arabisasi untuk kata Yunani Eugelion gitu. Jadi artinya adalah kabar baik kalau kita buat ke seluruh Indonesia. Matius 4 ayat 23. Yesus pun keliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ingat ya, kita harus mengkonsentrasikan antara kondisi orang Yahudi pada saat itu dengan apa yang dilakukan Yesus. Perspektif dan juga sudut pandang orang Yahudi yang dalam hal ini adalah mereka Yahudi tentunya teman-teman, karena murid-murid Yesus itu ya orang-orang Yahudi ya. Makanya dikatakan di dalam Markus 1, maksud saya itu di mana ya? Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi kalau Bapak Juma tadi bilang Injil itu keselamatan itu hanya bagi orang Israel, itu salah besar. Literasinya kurang itu ya. Jadi ketika kitab Injil Matius itu menuliskan Yesus memberitakan Injil, artinya Yesus itu memberitakan kabar baik. Sedangkan Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul, ini penerusan ya. Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul adalah kabar baik yang sama tentang apa yang diberitakan Yesus. Meskipun memang Yesus itu selalu menekankan kepada perspektif dan budaya pada saat itu mengenai pernyataan dirinya sendiri secara implisit. Tetapi di perjanjian baru, artinya para murid yang bersaksi tentang pemberitaan Kristus itu memberikan penjelasan yang lebih clearest artinya. Jadi lebih jelas tentang siapa Kristus itu sebenarnya. Jadi Injil kerajaan Allah itu yang diberitakan Yesus Kristus itu adalah sentralitasnya berada di dalam Yesus Kristus, tetapi para rasul dan para murid menegaskan itu lagi. Hubungannya dengan apa? Dengan amanat agung Yesus Kristus bahwa Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Jadi Injil itu tidak terbatas pada apa yang ditulis murid tertentu saja Bapak Juma, tapi itu merujuk kepada kabar baik. Kabar baik itu dalam hal ini telah disampaikan Yesus bahwa kamu harus membaptis orang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini relevansinya dengan apa? Dengan keselamatan yang Yesus tawarkan itu, dengan mengalahkan maut, dengan kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Jadi kabar baik di sana adalah karena ketika Yesus itu menyatakan bahwa hidup di zaman pada saat itu dia belum mati. Jadi Injil kerajaan Allah itu yang merujuk kepada dirinya sendiri. Sedangkan ketika Yesus memberi mandat dan amanat agung baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dia sudah mati tapi bangkit kembali. Artinya Yesus secara implisit menyatakan kepada murid-murid, sampaikan ke dunia bahwa aku telah mati, aku telah bangkit, dan aku naik ke surga, dan baptis mereka di dalam nama Allah Tritunggal agar mereka dapat diselamatkan. Inilah yang disebut dengan kabar baik itu. Tidak bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Saya juga bingung dengan rautan argumentasi apa Anda mengkait-kaitkannya dengan Filipus, kemudian juga menuduh bahwa Yesus itu pernah menikah. Yesus itu pernah menikah tidak pernah divalidasi fakta sejarah. Tutup Alkitab, kita buka fakta sejarah. Tulisan Marabin Serapion, kemudian tulisan Tacitus, kemudian juga siapa namanya satu lagi saya lupa, yang dari Roma itu. Mereka tidak pernah menyaksikan Yesus Kristus itu menikah. Bahkan Flavius Josephus itu membuktikan dan juga menuliskan dalam sejarahnya bahwa Yesus itu diakui dan dianggap orang Yahudi itu bangkit pada masa itu, dan tidak pernah menuliskan historikal tentang pernikahannya dia. Jadi Injil itu merujuk kepada kabar baik, terlepas dari bagaimana memang perspektiva dari budaya pada bangsa itu. Gitu Pak Juma ya.